Halo teman-teman, balik lagi ke RC Video. Kali ini kita ada di segmen bicara. Bincang-bincang roda dua. Apaan sih? Bentar dulu. Bentar dulu. Gua ngejelasin dulu, gua opening dulu, Bray. Oh, iya. Jadi, kali ini enggak usah lanjut aja. Ya, enggak, lu enggak usah kayak gitu dah. Jadi, hari ini bintang tamunya itu perempuan pertama yang ada di segmen bicara. Siapa lagi dan tak lain dan tak bukan Lavina Pileg. Gitu dong. Hai. Ya ampun Moong, lama banget gak ketemu ya. Ya ampun. Apa kabar guys? Guys, enggak gini deh. Ini kan harusnya gua hostnya ya. Ya kan? Gua ngobrol sama presenter. Susah ini, ntar gue ditanya jadinya. Jadi selama gue temenan sama Moong ya, itu gue baru pertama kali ngeliat dia tuh tegang banget kayak gini. Santai dong. Woi, santai kali, santai. Iya, santai. Artis ibu kota, beneran kalau ini artis ibu kota. Baik banget ya. Vin, apa kabar Vin? Kabar baik. Apa kabar Moong? Baik. Coba mungkin teman-teman RC Video masih banyak yang belum tahu. Ada beberapa mungkin yang belum tahu siapa itu Vina, ya kan? Perkenalin dong, Vin. Iya, nama gue kalau biasa di sosial media adalah Lavina, ya kan? Gue itu suka banget sama motoran. Nah, dulu zaman-zamannya gue demen banget terabasan. Oh my god, itu gue kan selama 3 tahun tuh ya, gue tuh terabasan di sini gitu kan. Dia gue ajakin, biar kata dia cuman gue ajakin terabasan aja ke daerah dia tuh di daerah Bintaro tuh rasanya susah banget ya, maunya tuh motoran mulu, San Mori is my life like kayak gitu. Sekarang giliran gue udah bosan itu motor dibawa, udah jarang gue pakai, dia ngajakin gue terabasan. Jadi gitu guys. Bener kan? Apa ada gue? Jadi intinya adalah gue sama Mongi udah temenan lama dan kita sama-sama penyuka roda dua gitu. Ya, jadi gue dulu sama Vina itu kenalnya juga gara-gara motor gitu. Jadi ada di satu acara lah kalau nggak salah ya. Satu acara, terus waktu itu kebetulan ya udah kenalan dan segala macam. Ya udah sampai sekarang masih motoran. Gue masih motoran, dia udah enggak. Motoran gila. Tapi gue sekarang lebih ke touring sih, karena gini, kalau misalnya motoran yang kayak terabasan kayak waktu seperti itu lagi, seperti dulu lagi, gue masih banyak hal yang gue pikirkan gitu, karena kan gue banyak program nih sekarang, tanggung jawab gue juga banyak dong. Amit-amit ya Allah. Program apa sih? Gue sekarang megang regular gue di Obsesi GTV, terus juga gue megang One Championship Indonesia, kerja sama Kaskus, sama ada beberapa project-project lainnya. Jadi intinya adalah gue agak lebih sedikit bijak lah untuk motoran gitu. Amit-amit ya Allah di hutan gue kena COVID gitu kan atau gimana, gue agak sedikit takut aja. Terus gara-gara hobi gue jadi nggak bisa melaksanakan kewajiban gue. Tapi jadi lu kan waktu itu nyempet jadi pembawa acara apa sih? Ya itu kan waktu itu belum ada COVID. Ya apa sih itu? Itu gue di Travel Addict GTV. Travel Addict. Iya, jadi serunya lagi untungnya waktu pas di Travel Addict itu bisa mengeluarkan isi hati gue dan kesenangan gue sebagai orang yang suka roda dua gitu. Nah, apalagi gue itu suka banget terabasan kan. Jadi pas lagi nge-host di sana, gue hampir setengah Indonesia nih, hutan mana semua udah pernah gue terabasin gitu. Jadi gue udah bosen sih sebenarnya, sekarang waktunya gue udah leha-leha dikit lah. Jadi sekarang lebih ke motor-motor yang kayak touring apa segala macem kayak gitu. Leha-leha diajak nongkrong susah. Ya leha-lehanya maksudnya bukan kerja yang di outdoor gitu. Lebih ke studio guys. Sekarang emang Vina kalau gue lihat susah banget diajak nongkrong soalnya syuting. Vin, di mana nongkrong? Syuting. Gini deh, selama pandemi kan banyak banget nih yang harus ditingkatkan. Betul, kan, gitu kan. Banyak banget yang harus ditutup seperti itu. Jadi ya semua kerjaan gue iyain aja. Kalau dulu kan gue masih nyantai. Masa buka-buka di sini. Gitu, kita di sini. Jadi ini tuh nama acaranya tuh Bincang-bincang Roda 2, Vin. Jadi karena lu juga salah satu anak motor, cewek ya kan, makanya mungkin ini kayak kita bisa mengulik sesuatu yang menarik di sini. Vin, ceritain dong ke kita, anjing. Gitu. Udah kayak acara beneran belum? Jadi, Vin, ini gue diem aja ya. Enggak, lu dari tadi udah ngoceh. Oke. Enggak, Vin, lu
lu ceritain dong dulu gimana ceritanya ya. Lu kan gini, lu kan dulu nyempet bawa acara sering tuh kan di TV kan. Traveling. Ya sebelum yang traveling juga dulu lu kan udah di Bola. TV ya. Iya, bola, presenter gitu-gitu. Terus gimana tuh ceritanya? Lu tiba-tiba suka sama dunia roda 2 yang notabene ya banyaknya tuh dihuni sama kaum lelaki gitu. Udah gitu apalagi lu presenter, host gitu kan. Ya cakep nggak? Ya gini lah ya mukanya ya. Kalian nilai sendiri, kalian tulis saya di komen nih cakep apa enggak. Terus kenapa lu pengen anjir gue pengen nih motoran gitu. Iya. Ceritanya Triggernya gimana? Triggernya, iya. Oke, jadi gue tuh suka motor dari tahun 2009. Nah, dari 2009 itu gue berarti masih semester 1 apa semester 2 kuliah kan. Iya, gitu. betul. Nah, waktu itu gue belum punya duit sendiri, alias gue belum kerja. Waktu itu gue suka banget sama motor gara-gara ada motor trail. Ini berkali-kali juga ya gue ngomong ke orang-orang yang nanyain, Vin kenapa sih awalnya gimana? Jadi awal-awalnya gue suka tuh karena waktu pas di Bangka Belitung itu ada anak buah bokap gue yang punya motor trail. Emang lu sempet di Bangka? Enggak, gue di Bangka itu cuma nemenin bokap gue doang lagi liburan. Oke. Tapi tugasnya lagi di sana, cuman gue basically tinggalnya di Jakarta. Karena kan kuliah gue di UI kan, di Depok. Anak UI, Bray. Yoi. Nah, abis itu gue setiap pagi gue ngedenger dia tuh KLX 250 yang gitu kan. Ini apaan sih nih, dari yang gue bete sampai akhirnya gue coba-coba karena kan gue nggak ada hiburan di situ kan. Yang gue lakukan cuma nonton film doang tuh waktu itu tuh di laptop. Gue ngapain ya? Mohon maaf, Bangka Belitung banyak destinasi yang bagus-bagus. Waktu itu 2009 nggak ada apa-apa. Serius? 2009 nggak ada apa-apa. Pantai-pantai? Ya pantai cuma gitu doang, tapi nggak ada mainan ya. Gini deh, pantai itu lu bilang oh ya pantai enak ya segala macam ya, lu datang ke pantai ngisi batu semua tuh lu duduk dan itu selama 2 bulan 3 bulan lu mau ngapain? Anjing lama banget liburan 3 bulan. Iya, kan liburannya waktu itu per semester kan. Ya liburannya lama lah gitu. Karena gue anak tunggal, akhirnya gue nemenin bokap nyokap gue di situ. Ya udah, pas di situ akhirnya gue nyobain motor KLX 250. Tinggi banget. Gue 169 kan. Boro-boro itu gue bawanya udah berat banget segala macam. Akhirnya gue cobain jatuh lah tuh. KLX 250 itu KLX ya, bukan di tracker, itu tinggi banget. Tinggi banget. Dan berat banget. Gua aja ya gua nggak jauh sih beda tingginya. Gua tuh jinjit sampai ke tumit. Nah, gue itu nggak jinjit, Om. Apa namanya ini? Iya. Ini gue tuh sampai nggak jinjit banget. Gue bener-bener sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya gue mau napak tuh gue pasti miringin motor gitu. Iya. Ribet lah. Akhirnya gue cobain. Gue naik bukit, pokoknya nggak jauh dari situ. Kan di sana banyak banget kayak batu-batuan putih kapur gitu. Bahkan di rumah dinas bokap gue pun juga depannya kapur-kapur. Akhirnya gue diajak sama teman bokap gue, anak buahnya, buat main ke kayak ada bukit-bukit kapur gitu. Lah itu di situ berarti pertama kali lu bisa naik motor? Enggak, motor mah udah lama dari naik SD. motor lu udah bisa lama? Gue naik motor udah dari SD. Cuman karena bokap gue nggak ngebolehin gue bawa motor, akhirnya gue lama lah tuh nggak pakai kopling gitu. Nah akhirnya waktu pas di 2009 itu baru pertama kali gue nyobain lagi, tapi dengan motor berbeda. Iya kan, dengan motor KLX. Ya udah akhirnya gue kesana, gue nyobain. Ya Allah, gue baru pertama kali nyobain KLX ngelewatin lumpuran gitu ya, agak-agak basah dikit, terus naik ke bukit gitu, terus ada kapur-kapurnya dikit. Wah gila, ternyata naik motor ternyata ke bukit tuh bisa naik motor kayak gini ya, gitu. Wah ini motor apa nih gitu, karena selama ini kan gue nggak tahu motor itu bisa dipakai naik bukit gitu karena kan. Yang selama ini yang lo tahu ya udah di jalanan doang. Iya, jalanan doang. Ya udah pas gue pakai, ya Allah gue seneng banget. Di situ rasanya tuh kawin banget nih sama ini motor. Akhirnya gue niatin lah. Kawin anjing. Niatin lah buat beli itu motor baru, kesampean di gaji pertama gue, yaitu pas gue baru selesai bawain Euro 2016. Jadi berarti motor pertama yang bikin lo jatuh cinta itu KLX 250. Makanya motor pertama yang waktu lo beli apa? KLX 150. Kenapa nggak 2,5? Karena kegedean. Kan itu gede banget. Gue maunya tuh yang gue bisa pakai juga gitu. Kalau itu kan kayak tinggi banget ya. Yang waktu itu lo pakai buat latihan di sirkuit itu sama gua. Iya. Masih ada tuh di bawah. Iya. Masih ada di bawah. Yang warna pink itu kan? Yang di. Iya, yang dibenerin di Ateng. Oh, dibenerin ya. Dibenerin di Ateng. Akhirnya gue ganti The Tracker.
Oh iya, dia jadi KLX-nya diganti jadi The kayak Tracker, di tracker, jadi buat supaya, jalan. Iya, supaya biar di aspal bisa, di sini bisa di tanah juga bisa, karena dulu gue masih belum punya ada motor lain. Abis itu baru deh nambah gue apa namanya? Ninja 2,5. Terus juga gue rombak lagi di Ateng juga, Ninja 2,5. Abis itu Ninja 2,5 yang shock belakangnya copot pas gue pakai itu. Asli, gue lagi pakai motor, gue lupa. Tapi itu gue juga copot. Itu gue juga copot, tau gak lo? Asli, itu gue lagi mau jalan malam kalau nggak salah, lagi nggak ada motor, terus gue pinjam akhirnya. Yaudah nih, pakai motor Vina aja kata gitu. Oh ya udah, gue pakai set. Jadi Ninja 2,5 kan harusnya 1 kan shocknya ya. Terus punya lu diganti jadi 2. Sebelah copot, bre. Asli, gue kotak gitu. Parah banget. Itu udah nggak ada dampingnya, nggak ada apanya, copot pula. Tapi itu udah gue bawa ke Monasco loh itu. Udah gue bawa ke Monasco, tapi tetep gue nggak kenapa-napa sih. Jadi mungkin itu hoki aja. Jadi gue rasa sih hoki aja sih. Asli. Ya soalnya nih anak waktu itu pas gue nggak tahu ya, dari 2009 itu lu lama nggak pakai motor ya kayaknya ya. 2009 itu baru lu baru udah nggak pakai motor, nggak pakai motor lagi kan? Gak ada duit buat beli motor. Lu baru beli tuh sekitar 2015 setelah 16 Euro 2016 iya kan, setelah 2016. Soalnya gue inget banget waktu itu si Vina nih bawa motornya masih rada-rada kaku. Iya. Jadi masih banyak latihan segala macam. Terus lu inget gak yang latihan di salon-salon itu? Iya, itu salon sama Mas Ateng. Sama Mas Ateng juga. Mas Ateng, karena waktu itu gue mau touring kan. Lu mau touring? Itu mau touring, terus akhirnya dibantuin sama Mas Ateng buat posisi riding gue yang benar kayak gimana kayak gitu. Karena gue bener-bener udah dari 2009 itu gue nggak megang motor sama sekali karena bokap gue marah banget kan. Exactly. Kenapa marah banget? Pada saat itu motor datang ke rumah gue, itu bokap gue marahnya semarah gitu. Lalu emang nggak boleh sama bokap lo? Ya nggak boleh lah. Gila. Tapi kan waktu 2009 itu nggak tahu. Oh, dia nggak tahu. Lah ya kan bokap gue di kantor. Walah. Bokap gue tuh di kantor, gue tuh bawa sendiri. Pokoknya intinya adalah ini tanpa restu lah. Pokoknya jangan deh kalau nggak ada restu dari orang tua, jangan deh. Gue sampai gigi gue patah, gila. Tangan gue ini pindah ke sini gara-gara ciu. Aduh. Emang bandel ya anak ya? Ya jadi inget gak waktu itu? Tahu gue. Iya kan? Tahu gue yang touring ke. Bukan touring. Yang gigi patah itu pas touring ke waktu ke NTB. Sumba. Enggak, bukan ke Sumba, Lombok. Ke Sumba lagi. Lombok. Lu ke Lombok. Ke Kintamani. Bukan, ke Kintamani dulu. Enggak, nih anak aneh banget. Ini ke NTB, Kintamani di Bali, sayang. Enggak. Iya, bukan dari kesana tuh lewatin Kintamani. Iya, kan lu kan Bali. Gua jatuhnya pas perjalanan pulangnya itu di Denpasar, gua jatuhnya gila, parah. Giginya yang mana yang patah? Ini 5. Itu patah? Iya. Udah dibenerin ya? Ya udah dibenerin lah. Terus sampai sekarang berarti bokap lu tapi udah tahu dong sekarang? Nggak tahu. Maksudnya nggak tahu gue sampai patah gigi. Bukan. Maksudnya udah tahu dan udah ngebolehin dong lu motoran? Boleh. Gimana ceritanya sampai bokap lu akhirnya ngizinin lu boleh motoran? Akhirnya karena gini, dia melihat setelah gue motoran itu gue bisa menghasilkan uang ya, jelas ya, menghasilkan uang dari situ juga. Dan gue nggak ngerepotin dia buat beli spare part dan segala macam. Sampai sekarang motor gue berjibun dari bawah itu nggak ngurusin dia, nggak bikin susah dia. Dan gue bisa bertanggung jawab sama diri gue sendiri. Pada saat gigi gue patah, gue yang bertanggung jawab sama diri gue sendiri. Ini gue robek juga, gue yang bertanggung jawab sama diri gue sendiri yang robek. Ini gue pindah ke belakang juga, gue nggak ngeluh sama dia. Ya semua urusan perintilan motor juga gue nggak pernah ada ngeluh sama dia. Jadi dia ya udah, anak gue udah gede gitu, dan dia bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Tapi sekarang berarti udah boleh gitu. Akhirnya dia bentar dulu. Bentar. Udah boleh atau boleh? Dibilangin nggak bilang? Enggak, dia nggak bilang boleh atau enggak. Dia nggak bilang boleh atau enggak, tapi dia ya udah, ayah Vina mau kesini ya, oh ya udah gitu. Tapi dia nggak ngobrolin ya udah nak kamu boleh gitu, enggak. Tapi tahu kan. Tapi yang penting tahu gue mau udah motoran sampai ke Lombok kemarin yang Indonesia Radar Quest itu dia nyamperin kan dari Lombok ke Mandalika, cuman buat nyelamatin ulang tahun gue. Waktu pas datang, jadi kok mana motor kamu itu?
Lu motor gitu, gue ditendang sama dia. Serius? Tapi lu sih anak gue gitu, gue ditendang beneran sama bokap gue. Tapi kan nggak apa-apa ya, Vina kan nggak apa-apa. Gue bilang kayak gitu aja. Ya udah gede juga lah ya. Cuman tetap aja lo bayangin lo punya anak tunggal, cewek kayak begini, tahu-tahu anaknya udah touring kemana, udah jatuh, udah lo bayangin. Vina nih bentuknya aja begini, isinya rockes, Bray. Asli, nggak bohong gue. Saya sudah biasa di underestimate orang gara-gara lu, guys. Jadi ya udahlah bodo amat. Jadi lu mau ajak dia kemana naik motoran, kalau ada waktunya diiyain. Iya, bener. Sumpah, gua. kemarin ini gue udah 3 kali sampai 2 kali itu gue gagal touring gara-gara hujan. Tapi kan lu kemarin terakhir jalan. Itu dia. Kemana ya? Itu dia. Jadi terakhir kemarin gue jalan ke Bandung. Oh, itu Bandung ya? Ke Bandung. Jadi pas dari Bandung, gue kan sepatunya pakai TCX kan? Iya. Masuk, Paiko. Jadi gini, sepatunya gue pakai TCX. Nah, belinya di mana? Di Asus Garage. Masuk, Paiko. Ya terus lanjut. Sepatunya enak, nyaman. Jaketnya apa? Jaketnya? Oh, Kushitani. Wih, mantap. Ya, terus saya masuk. Selling ya? Tinggal helm yang belum. Iya, ntar bisa diomongin di belakang kali ya. Yes! Gimana ceritanya ke Bandung? Iya, jadi ceritanya ke Bandung, gue kan orangnya tahan banting ya, kalau bisa dibilang. Entah kenapa hari itu gue capek banget. Memang beberapa, as you know guys, yang tadi dia bilang Vina tuh susah banget ya diajak ini itu segala macam. Karena memang gue milih gitu, gue manajemen waktunya gue tahu nih ini, abis ini. Nah kemarin sebelum gue mau touring itu gue ada project teater sama Jakarta Theater. Oke. Jakarta Theater yang ada di situ tuh, gue di daerah mana ya? Pokoknya itulah, jadi teater online kayak gitu. Nah, gue mesti blocking, terus gue mesti rehearsal segala macam itu sampai pagi, ya kan? Gue kurang tidur memang. Gue pulang itu sekitar jam 1 dari Bulungan, sementara jam 5 udah harus ada di Tikum. Tikum gue itu di Bintaro, jaraknya jauh banget dong dari Depok ya kan. Nah, gue kurang tidur di situ. Akhirnya gue baru tidur, beres-beres, packing segala macam itu jam 3 pagi. Nah, ini hal yang tidak biasa, siklus yang nggak biasa di dalam hidup gue kalau gue mau touring. Karena biasanya kalau gue mau touring sehari sebelumnya itu gue prepare dan gue nggak kemana-mana. Biasanya gue tidur. Nah itu tuh entah kenapa ya, namanya juga kerjaan ya, gue harus ya namanya gue nggak tahu atau ada touring gitu kan, dan ini juga project kan udah mau jalan. Gue tahu itu ada touring. Gimana? Enggak, touringnya kan duluan projectnya masuk, ada project teater dulu. Oh iya. Gue nggak tahu ternyata touringnya tuh di tanggal segitu. Dia kan cuma ada kan perkiraan tanggal segini apa tanggal segini ya gitu. Ya gue kira setelah teater baru touring. Ternyata barengan gitu. Ya udah pas gue lagi keadaan seperti itu, mau nggak mau gue harus ya jalanin aja, mau gimana lagi gitu kan. Ya udah gue tenggak alkohol, biar tidur. Tenggak alkohol biar kelakuannya kebongkar. Mau touring tenggak alkohol nggak boleh, Vina. Iya, nggak boleh. Iya, terjatuh lagi, nggak boleh. Gue tenggak vitamin C, vitamin D, imbus, pokoknya semuanya tuh sama jamu-jamunya nyokap gue tuh gue minumin deh tuh kan. Tidur deh tuh gue, bangun jam 4:30 segala macam, udah beres-beres cabut, ya kan? 5:30 lah udah nyampe tuh di Cleveland Steakworks yang ada di Bintaro. Udah di situ tuh gue udah lemes sebenarnya. Ya udah makan dulu. Kita harus ke Bogor kan. Di Bogor beras hujan, jebret. Rame-rame itu. Rame. Wah, beras hujan. Wah, gila. Abis itu dari situ kita harus ke Bekasi lagi. Panasnya kayak apaan tahu. Udah. Bekasi. Iya, kan soalnya kan lewat Bekasi gue. Oh, bentar. Lu dari Gue mau ke Bandung, gue lewat Bogor. Abis itu gue mampir ke Bekasi karena Tikum Riders Bekasi ada di situ banyak. Oke. Iya, lanjut. Ya gitu. Pokoknya gue bukan lewat jalan yang biasa lah gitu, kalau nggak salah agak lebih jauhan dikit. Karena harus ada kita harus ramean barengan gitu kan. Ada tikum-tikum barengan lah ya. Barengan lah gitu. Nah, abis itu gue jalan ke abis itu hujan beres segala macam. Gue ngantuk banget, capek. Abis makan langsung drop kan tuh, karbo naik kan, gula drop banget. Gue udah melewat dia tuh. Pas nyampe Bandung itu hujannya nggak berhenti guys, bener-bener hujan tuh. Dari mana sampai mana hujan?
Aduh gue lupa deh, pokoknya jauh banget. Intinya begitu nyampe pasturnya udah hujan angin gitu yang Pastur, mohon maaf, pastur. Udah pastur mah pemimpin. Udah Katolik, Bray. Beras. Gue udah capek banget, udah ngantuk karena kena angin kan. Abis itu gue tidur deh tuh, udah mau begini deh tuh. Pas mau muter, gue kalau muter kan karena berat kan, gue rencananya kan maunya satu kali, nggak mau pakai kaki karena berat kan. Motor gue 400 cc, boy itu berat banget. Motor apa sih yang lo pakai? Cleveland Cyclocross 400. Oh, Cleveland 400. Iya. Okay. Terus pas muter begini, ternyata gue udah nggak ada tenaga buat nahan. Jatuh jebret, aduh, tau nggak jatuhnya gimana? Jatuh nih, udahlah bodo amat, jebret, gue lempar dong motor gue, gerubak. Anak-anak kayak sudah begini kayak ya elah si Vina, udah nggak apa-apa, gue ngantuk banget gue. Tapi untungnya lu udah nyampe Bandung. Udah nyampe Bandung. Lucunya lagi udah selesai semuanya kan, gue ke Brotherhood Indonesia tuh, kan silaturahmi segala macam, dan gue balik dari situ besok paginya kan gue lanjut lagi tuh ke Jakarta. Pas gue lanjut ke Jakarta, oh enggak, jadi sebelum masuk ke Bandung itu gue ini nih gue ada tips nih buat kalian nih riders. Masukin. Jadi gini, maupun kalian kehujanan segala macam, asal jangan kepala yang kehujanan. Itu sih. Ya kan pakai helm, Bre. Nah, gue waktu itu turun di Alpa. Turun di Alpa, gue buka helm. Tas topi, topinya udah basah di sini. Oke. Ya namanya juga udah capek ya apa sih gitu loh. Topi udah klewer-klewer kan di sling bag gue kan. Udah bye deh tuh kan. Udah basah. Gue nggak pakai. Gue turun sini. Cuma deket doang kok. Tek jalan ke sana. Tapi gue kehujanan nih di sini nih. Ya ampun, ini yang bikin gue demam. Besok paginya gue menggigil 39,8 derajat. Wah ini COVID udah kayak gitu. Semuanya teman-teman gue brengsek tuh kalau semuanya. Wah ada COVID. Itu pas lu mau balik ke Jakarta? Iya. Jadi waktu pas serius. Terus lu baliknya gimana anjir demam? Nih ntar gue kasih lihat videonya ya. Itu sumpah gue bener-bener gemeter. Nggak bisa ngomong, lu tau gak sih? Kayak orang udah panas banget tapi lu nggak bisa ngomong gitu. Kayak ya temen gue udah kasih ya wasiat. Gimana sumpah ini bercanda banget ya. Ya emang bercanda anak motor tuh. Emang. Gue udah mau mati. Wah gila. Karena itu kan lagi musim COVID ya, gue takut gue kena COVID lah. Tapi kan gue nggak ngapa-ngapain juga ya, gue makan aman-aman aja. Tapi gue kena di mana gitu kan, enggak lah, gue nggak ada masalah. Tapi gue yakin ini bukan COVID. Kenapa? Karena gue nggak sakit ini apa segala, karena pure ini. Ya karena kan sebelumnya juga lu kurang tidur juga. Iya kurang tidur juga. Kurang tidur, kehujanan segala macam. Gue harus tetap positive thinking, gue nggak boleh drop. Gue harus bilang gue sembuh. Udah nunggu berapa jam anak-anak, akhirnya gue bilang Mbak jalan aja, gue bilang sama panitianya udah jalan aja nggak apa-apa, aku di sini aja. Nanti aku tunggu ada saudaraku yang bawa mobil ke sini, motor tolong di towing, gue nggak bisa. Oke, jadi ada towing. Lo tau nggak, gue jalan aja dari tempat tidur nggak bisa, gue pipis digendong sama anak-anak, ditandu gitu. Sumpah tuh parah banget. Jadi guys, kalian kalau misalnya mau touring, kalau bisa ya jangan musim-musim sekarang ya, karena lagi musim hujan. Gue udah 2 kali nih gagal touring gara-gara hujan. Sebenarnya nggak apa-apa. Asal nggak kurang tidur. Asal istirahat cukup. Benar. Asal istirahat yang cukup. Itu bener sih. Gue tuh nyesel banget sih. Gue nyesel banget kenapa gue nggak tidur. Karena gitu. kan. Tapi nggak bisa juga ya, gue kerja. Iya, lu kerja. Makanya harusnya kan maksudnya teman-teman ya kalau mau touring itu pastiin badannya fit. Karena kan waktu touring lu nggak tahu kondisi jalan kayak apa, lu ada di atas motor roda 2, kalau ada apa-apa badan lu yang kena, ya kan? Bener. Jadi ada baiknya lu harus pastiin badan lu fit, lu cukup tidur supaya di jalanan aman. Dan lo juga harus tahu nih kondisi badan lo limitnya di mana. Betul, jangan maksain lah. Tapi kemarin itu kan gue no choice. Iya betul. Gue sudah dalam di posisi itu gitu loh. Gue di dalam posisi yang kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, ya udah gue maksa kerjaan juga, dan gue harus menyelesaikan kewajiban gue nih dua-duanya supaya bisa jalan dua-duanya. Ternyata nggak bisa guys gitu. Aku bukan Wonder Woman ya.
Aku buka. Oke, sorry. Stop. Kopi kain. Paket. Siap. Siap. Kayak Apaan sih? TikTok dong makanya lu main. Aduh, gue nggak bisa. Nggak, ini lagi. Gue sampai sekarang itu nggak pernah download Clubhouse, TikTok, and whatever. Tapi lu mesti nonton TikTok, Bre. Ya enggak, maksudnya banyak informasi. Banyak informasi yang didapat di TikTok. Enggak, maksudnya hiburan tapi ya, hiburan. Nggak butuh sih. Lanjut. Oke, sorry. Ya udah deh. Jadi akhirnya motor gue di towing dan gue nggak ngikut ke perjalanan terakhir. Sedih banget sih. Tapi Tapi nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Ini pertama kali dalam seumur hidup gue jadi kayak tempe banget. Tempe anyep digoreng dari pagi nggak ada yang beli. Anyep. Apaan sih ya? Sebel. Sebel gue. Tapi selain itu lu masih seneng motoran yang tanah-tanah gitu nggak, Bin? Ya masih, tapi Masih? ya belum ada waktunya ya? mau gimana, itu kan harus seharian ya Om. Iya, bet. Sementara tiap hari tuh hampir tiap hari tuh gue syuting gitu. Mau Weekend gimana juga lu ya? syuting? Lah, ini besok gue syuting. Weekend. Itu kan weekend besok ini aja gue syuting gitu. Besok mah hari Selasa, Bray. Iya, Besok maksudnya weekend ini tuh gue syuting. gua besok Terabasan. Lu nggak mau ikut? Nanti ya. Nanti someday gue pasti ikut, tapi gue pastikan dulu besoknya gue nggak syuting. Kalau besoknya Iya. syuting pagi nih kayak besok nih, ya Allah. Tapi Jadi dulu gue capek. emang gue pertama kali main motor tanah itu bareng sama dia, karena waktu itu siapa ya yang pertama? Sompo ya? Sompo ngajakin karena dia udah punya motor. Gue dulu yang ngajakin, lo ngajak Sompo. Oh iya, karena emang dia motornya emang si KLX itu kan, dia pengen cobain main di tanah. Cuman waktu itu kita mainnya sirkuit ya. Kita sirkuit. Tapi enakan Trabas sih. Iya, lebih seru Trabas. Enakan banget ya, Emang lebih seru Trabas. banget. Soalnya kebetulan teman gua si Sompo itu dia atlet. Ya kan, bekas pembalap MX. Jadi dia yang ngajarin kita gitu. Nah, dari situ gue jadi kayak anjir seru juga nih gitu, seru juga main tanah. Makanya sekarang akhirnya gue kesampaian beli motor buat main tanah. Gue lagi seneng-senengnya nih, Pin. Lagi seneng-seneng? Iya. Itu yang gue rasain Iya. 2 tahun yang lalu. Lu Terabasan waktu itu kemana aja? Kalimantan udah? Kalimantan, Jawa hampir semuanya. Serius? Serius. Jawa udah? Jawa udah setengahnya gue. Name it. Lu cek aja di YouTube. Oh, lu ada YouTube? Masuk! Lu ada YouTube, Pin? Ada. Apa YouTube-nya? YouTube-nya ya Vina Philip. Vina Philip. Di sini ya, guys. Nggak mau di sini di sini ya, guys. Jangan, nanti ada arsinya di Sini mana? guys, sini ya guys. Enggak, gue tuh suka banget kalau lagi gini ngerjain editor gue, Vin. Jadi gue kayak, ini set gitu. Di mana? Di sini guys. Mampus. Jadi Ya, gue maunya ditempel gitu aja di sini. semangat guys. Di mana? Di sini. Ya, jadi lewat gitu nama gue. Iya. Lewat gitu. Oke. Enggak, lu kaget tuh bukan editor gue udah kayak air. Instagram lu, Vin. Apa? Kan udah tadi Lavina A. @lavina_a. Jadi A-nya 2 gitu. Nomor WhatsApp. 0817 Salah. 0811 90 aja. Gue juga nggak tahu. Kok lo nungguin? Dia Ngapain lu pegang handphone? Lo nungguin. Pegang handphone, weh. Gitu. Berapa? 0811. Dia nungguin, parah banget. Aduh, muka penuh pengharapan gitu. Oke, next. Jomblo guys, jomblo. Aduh. Sama jomblo. Nih? Oh, jomblo. Jomblo. Lain dong. Sama ya. Apa? Jomblo. Lu jomblo kan? Kenapa sih? Ya karena laki-laki nggak ada yang berkualitas aja sih di dalam itu. Ya menurut gue. Jadi kalau pas ngomong itu kayak clingy banget gitu, terus kayak apaan sih gitu. Jadi Vina ini bentuknya begini nih ya. Bentuknya oke lah ya. Kelakuannya laki, Bray. Asli. Iya, jadi gue Dia tuh nggak bisa sama cowok yang klingi gitu ya. Iya. Kayak, sayang, kamu di mana? Kamu dimakan belum? Nggak ada. Tendang sama dia. Ya kali gue udah pasti dong, gue inget makan, gue lapar. Itu dia. Jadi kalau ada, nih buat kalian yang nonton ya,
yang pengen nyoba gitu ya ke Vina, Aduh, pastiin. nggak usah nyoba. Udah. Next. Vin, siapa tahu ada yang cakep, Vin. Gue nggak lihat. Aduh, percuma cakep. Iya, bukan. Maksudnya siapa tahu ada yang cakep, terus kompeten. Itu maksudnya. Kompeten tuh kayak gimana maksudnya? Siapa sih? Oh. Vin, rajin ibadah, Vin, ya kan? Sorry. Mantan anak nakal, Vin. Bentar. Gua nggak bisa sama ustadz gitu. Bisa dinakalin lagi. Bisa dinakalin lagi. Anjir, ini bicara banget sih, Michael. Anjir. Aduh, bisa dinakalin lagi ya. Ini episode apa? Bentar. Nakalnya kayak gimana? Udah. Kayak apa sih? Senakal apa sih? Lu kalau bisa lihat ya, di muka abang panik tuh. Gue pengen tahu gitu, senakal apa sih? Udah. Anjing. Aduh, ini episode apaan sih? Astaga, tolong. Oke, next. Anjing emang. Vin. Apaan sih anjing? Lah, yang ketawa dia. Ya, sekarang ngomongin ini deh, motor, balik lagi ke motor. Koleksi motor lu sekarang ada apa aja? Sekarang ada Incubus. Ini gue dapet dari Mas Ateng. Ini S90 ya? T90. 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 TS. Oh, TS. TS 90 tuh, lihat belakangnya tuh. Oh, iya. Yang gendong ke atas nih. Hah? Yang Ya lu gendong ke atas. gampang. Iya ya, tangga ya. Ini T90, mesinnya Revo. Ini custom di Custom Katros. di Katros. Jadi ini dulu motor kesayangannya Mas Ateng. Terus ya gua beli dengan harga teman. Oh, ini unibody ya? Kenapa? Unibody kan? Ini Iya, bodinya satu kan? unibody. Jadi dia bisa ditarik begini. Wow. Tuh. Amazing. Amazing. Oh, Gitu. Gitu. Wah, so cool. Terus ada apa lagi? Terus ini lucu sih, jadi ini nggak bakal gue jual lagi, jadi ya gue taruh aja. Tapi ini masih bisa dipakai, gitu. Terus apalagi ya? Gue ada KLX, Ninja gue udah gue jual, FYI. Oh, udah lu jual? Gue capek banget sama dia, Oke. capek banget secapek itu. Karena Ninja Karbu. Rewel banget. Ninja Karbu. 2 silinder doang tapi overheat terus. Oke. Pusing gue nggak tahu gue harus kayak gimana ya sama itu motor, ya gue jual aja. Ya itu mungkin ya yang cowok-cowok lo yang pikirkan. Iya, enggak dong. Nggak tahu Ini- harus gimana lagi. Enggak, sebenarnya mereka tahu harus gimana, gue yang nggak harus tahu harus gimana, jadi gue tinggalin aja. Oke. Ribet ya, hidup tuh harus gampang gitu, Iya, perputarannya ya cepet. Betul. Tak, gitu kan. Betul, Soalnya makin lama makin tua, say. Iya. Oke, next. Di bawah ada KLX, Pego, itu motor pertama gue. Selain KLX kan motor pertama lu. Ya, KLX motor pertama gue, Iya. yang udah gue custom juga. Sekarang gue ganti pakai The Tracker bannya, jadi bisa Oke. gue pakai kemana-mana. Bannya juga ban jalan lah ya. Ya, ban Oke. jalan lah ya. Abis itu di bawah ada dua motor kesayangan gue. Itu Cleveland Cycleworks yang 2,5, itu Misfit sama S-Scrambler yang 400. Oh. Enak banget sumpah, tapi gue nggak bohong, gue nggak peres. Yang 400 itu bener-bener motor sepaket yang enak banget. Nggak peres tuh apa sih? Nggak berlebihan. Oh, bahasanya tuh peres. Yes. Gitu. Itu paling baru berarti yang lu punya? Itu yang paling baru. S400. Platnya masih putih. Tapi gue udah surat jalan sih, so fine, aman. Dari semua motor itu, yang paling favorit S400. S400? Iya, ini motor udah gue pakai kemana-mana ya guys. Jadi yang nggak sejauh Labuan Bajo kayak Iya, gue pakai iya. Misfit ya. Cuman ada plus minusnya lah. Kalau yang Misfit ini memang tarikannya oke untuk ukuran 2,5. Dia nggak rewel sama sekali. Ini motor, aduh, gue seneng banget. Ini motor tuh nggak rewel. Lu kayak Freya tuh kayak, aduh ini tuh motor kayak full package Iya, deh. betul. Gue mau nyari apa lagi gitu kan? Sama itu yang gua rasakan sama Cleveland gitu loh. Tapi Jadi, bukan itu yang lo rasakan terhadap laki-laki selama ini deket sama lu? Belum Iya. ada yang full package? Nah itu dia, makanya gue jomblo aja. Gue jomblo aja ya kan. Ngapain? Full package? Masuk, iya lanjut. Enggak, udah. Kesian abang. Ih, malu gitu kan. Ih, Aduh. aduh
Ini Rena harus lihat sih. Vina, Ini Rena harus Vina. lihat sih. Jadi Oke. sekarang yang paling favorit Yang paling S400. favorit S400. Ini gue udah bawa ke paling jauh tuh ke Geopark kemarin. Ciletuh. Geopark Ciletuh. Terus bener-bener ya oke lah ya, namanya motor 400 tuh pasti kalau misalnya pelan-pelan tuh panas ya. Iya. Tapi nggak sepanas Ducati, men. Oh iyalah. Iya, kalau Ducati kan lu bener-bener di mesin ya, di mesin atasnya tuh selangkangan lu Iya. tuh kayak aduh, ijip gue nih panas banget. Emang lu punya ijip, mohon maaf. Iya, kalau- Woi, kan gua- iya ding, dia tuh kadang-kadang suka Kan lupa. gue bilang kalau gue punya ijip nih ya, gue panas nih gitu kan, bye masa depanmu gitu kan, udah kayak gitu. Kalau yang si Scrambler 400 ini dia panasnya kanan kiri doang gitu. Oh, Scrambler? Iya, Scrambler. Oh. Panasnya kanan kiri doang. Udah gitu gue nggak harus custom banyak-banyak karena bentukannya udah klasik punya gitu kan. Warnanya juga asik sih. Jadi sekarang udah ada warna yang canyon, terus ada warna-warna apa ya? Warna-warna klasik zaman dulu tuh. Nah, sekarang yang punya gue adalah warna orange tua gitu, makanya gue namain Nemo. Nemo. Oh, jadi motor lu nih masih standar berarti? Masih standar, keren kan? Nggak lu custom apa-apa? Enggak. Sayang banget kalau misalnya mau gue custom karena udah full package. Paling mau gue ganti-ganti hand grip, terus mungkin kaca spion, kayak gitu doang. Iya. Nah, motor ini walaupun 400, hitungannya udah moge Iya. kan? Dia mau gue masukin ke pinggir-pinggir truk itu masih bisa ramping dan ringan gitu loh. Nggak berat, ngerti nggak maksud gue? Iya, Kan iya, ada iya. tuh motor yang kalau lu pakai tapi kalau udah masuk sini aduh kayak berat Iya, banget susah, deh kanan susah. kirinya gitu kan, balance-nya tuh Iya. susah gitu. Kalau motor ini enggak. Aman. Jadi menurut gue karena ukuran badan gue itu cewek gitu kan, apalagi laki kalau pakai ini pasti juga lebih nyaman lagi karena ke cewek aja udah enak gitu. Udah gitu Menarik. tarikannya enak banget. Jadi memang dari gigi 1 ke 2 tuh ya nggak begitu lama ya, cuman dari gigi 3 ke 4 tuh Panjang, panjang napasnya enak, panjang. enak banget. Pokoknya ini motor ini adalah yang motor terbaik menurut gue. Dari harganya juga nggak mahal-mahal banget, harganya nggak mahal-mahal banget, dan maksudnya ya oke, kita tuh kalau nggak usah muluk-muluk lah ya, kalau misalnya namanya motor pasti kita lihat harganya berapa Iya. gitu. Seakan-akan ini motor mahal banget, tapi sebenarnya nggak semahal itu. Jadi dengan harga yang oke, punya performa yang luar biasa, oke lah di Cleveland 400. Dia ngiklan. dia ngiklan di channel orang. Nggak apa-apa dong, Iya, nggak apa-apa. tapi kan bagus. Iya, Karena kan gue sayang banget sama ini motor. Iya. Ayo lo betul, mempromosikan Freya itu lah. Gimana? Iya kan? Iya, Kayak iya. gitu aja. Tapi kalau misalnya nih ya, misalnya lu disuruh milih nih, lu pengen punya motor apaan sebenarnya? Cleveland. Selain Cleveland, Oh. nggak yang bener-bener kayak anjing gua harus banget nih punya motor ini. Oh, Triumph paling. Triumph. Iya. Kenapa lu pengen Triumph? Karena gue udah pernah pakai Triumph dan enak. Lajunya semuanya torsi, wah pas deh pokoknya. Triumph yang Triumph hijau? Street Scrambler. Oh, gua kira yang hijau. Bukan punya dia juga. Oke, terus Tolong yang Street punya Scrambler. gitu, yang ada tulisan namanya Street gitu. Scram. Fit. Weh. Edit. Enggak juga nggak masalah. Enggak, Street Scrambler berarti yang 900 ya? Yes. Tapi itu emang enak sih. Emang enak banget. Waktu itu gue nyobain pas gue lagi bawain unboxing di Trans 7. Gue nyobain Scrambler baru keluar tuh. Ya Allah, enak banget. Anjir, unboxing, Aduh. mohon maaf ya, unboxingnya Triumph Scrambler. Iya, enak banget. Itu beneran, tapi ya udah balik lagi, apa yang lu inginkan belum tentu itu sesuai dengan apa yang lu butuhkan, guys. Gue ditepokin loh. Kan full package. Kan full package. Lu denger dong? Kesal gue. Anjing. Mas, kamu udah ada nomor Weh. Ntar ya, abis shooting kalau mau ya. Tapi emang yang street ya, Triumph yang street Yep. 900 tuh emang enak karena bokap gue emang juga kan pakai. Oh iya. Tapi yang gue tuh yang Bonneville T100 itu emang enak banget. Jadi powernya nggak terlalu gede. Iya, benar. Powernya nggak terlalu gede, 900 cc, tapi lu pakai santai bisa.
Bener. Terus Beda sama Ducati. iya, beda. Beda banget sama Ducati 800. Udah gitu ya panas wajar. Wajar. Panasnya masih wajar dan nyaman sih dipakainya. Enak kan? Ya, jadi buat kayak gimana JJS ya? gitu loh, motor-motor JJS gitu enak banget. Iya. Belilah Triumph di Kemang. Gue ada nih Triumph, gue udah punya. Apa? Vina. Nih. Vina. Ini ada video, Vina. Bisa dikat. Nggak usah, biarin aja, biar orang-orang tahu kelakuannya kayak Lo gak tau Triumph? Triumph itu merek BH guys. Oke, next. Kesel banget gua asli. Berarti lo pengennya itu ya? Iya. Ya street scrambler. Tapi nanti suatu saat ada kemungkinan nggak lo akan beli? Insya Allah kalau misalnya memungkinkan iya, tapi kalau sekarang kan gue nggak butuh-butuh banget. Yeah. Karena gue udah ada 2 motor yang sesuai dengan mau gue. Yeah. Yang ngapain gue beli lagi gitu. Mending duitnya buat yang lain, buat menikah mungkin. Sama sampai. Siapa kek? Jadi teman-teman masuk terus Masuk Taiko. terus ya? Masuk Gila terus. Tolong dong lo lihat dong mukanya dong, mukanya please mukanya senyum. Cocok nggak? Cocok? Cocok nggak? Coba ya. Nih cocok nggak? Coba kalian tulis di komen di bawah. Mulai annoyed kawan-kawan. Lu jangan dibahas lagi nanti marah. Oh ada yang marah? Ya. Bisa siapa tuh? Apa? Ya udah. Nggak tahu, Ya nggak udah jelas. nggak jadi. Gue sama yang lain aja kalau gitu. Terus lu berarti motoran kan kurang lebih dari 2000 9. enggak, yang benar-benar lu beli motor 2016 sekitaran ya? Iya. Iya. Selama itu lu motoran ada nggak pengalaman yang menurut lu memorable banget? Entah itu memalukan, entah itu seru banget, entah itu menyakitkan, apapun. Iya, Tapi yang paling memorable. Ya memang yang paling memorable adalah waktu pas gue ke Kintamani itu gue touring itu, gue pakai Tiger 2000. Custom. Iya, enggak. Oh, enggak lu custom. Custom kan? Motor Waktu custom. itu. Waktu itu custom apa bukan? Itu motor custom. Tiger motor 2000 yang lu tahu kan? Nggak tahu ya? Gue belum kenal deh sama lo. Pokoknya ada pakai Tiger 2000 lah intinya gue. Gue lupa ya. Kintamani yang bentukannya jatuh. gimana. Itu gue udah kenal Bambang. Iya beneran, tapi gue itu balik dari sana itu gue nggak tahu karena namanya kecelakaan itu tuh cepet aja gitu kayak. Apa sih ceritanya gimana sih? Ceritanya gimana lu cerita. bisa jatuh sampai gigi lu patah? Jadi ceritanya adalah gue baru pulang, abis gue pulang motor gue tuh rusak, motor temen gue tuh rusak. Oke. Jadi gini, pokoknya intinya semua motor rusak guys. Yeah. Semua motor rusak, listriknya juga nggak nyala. Jadi bener-bener caranya adalah ya lu mesti Ditarik. Apa? Aduh, yang ini nih. Dituntun. Iya dituntun gitu, segala macam, baru disela gitu. Oke. Nah pokoknya gue setengah kopling terus selama 4 jam nggak berhenti karena gue ngejar waktu buat ke acara di sana kan. Oke. Ya udah. Abis itu pas gue nyampe sana balik ternyata motornya bener-bener nggak nyala samsek. Dan di sana gue bilang nggak pakai gokar aja, pakai gobox aja. Dia bilang di sini tuh susah gobox jam segini. Dia begitu ya udah. Itu malam posisinya. Malam posisinya. Udah akhirnya ya udah gue nggak tahu jalan gimana ya udah lu pakai motor gue tuntun pakai motor lo tapi ditarik pakai tali rafia. Oke. Nah, pas ditarik pakai rafia, tiba-tiba pelan begini tali rafianya. Nah, pas begini tali rafianya melilit di jari-jari gue. Gua stopi, pas gua stopi, gua nyusruk gigi gua duluan jebret, abis gigi stroke gini. Pokoknya begini dulu, seret gitu. Kaspal. Kaspal. Robek, hancur deh sebelah sini gue semuanya. Udah, bye. Tapi pengalaman itu nggak bikin lo kapok motoran ya? Ya tentu tidak. Abis itu kan Malah gua- makin-makin ya? Iya, malah makin gue parah banget. Malah jauh lagi. Tapi semenjak itu gue nggak pernah pakai. Gue selalu kalau misalnya touring gue pasti pakai mopes tuh yang ada Ya. ininya tuh. Itu udah pasti itu pakai mopes. Masuk terus. Kemarin lu bukannya ke Bandung pakai phone holder itu ya? Phone holder apa itu? Oh iya, jadi gini sekarang itu kalau misalnya gue motoran itu gue udah full package banget dari RC Moto Garage. Mulai dari riding gear gue kayak kemarin tuh di mopes juga ada di RC Moto Garage juga. Jadi buat cewek-cewek yang pengen banget tetap stylish
tapi juga pengen safety riding, Safety. itu bisa pakai Mopes, bisa ditemukan di RC Moto Garage. Dan sepatu gue juga tadi kemarin itu bener-bener enak banget dipakainya buat riding, walaupun lu nyongkel-nyongkel juga enggak bakalan rusak, mantap. Dan sekarang musim hujan itu juga waterproof guys. Dan next, kalau misalnya kalian kesulitan untuk mencari GPS, jangan khawatir karena ada holdernya dari X-Guard yang bisa ditemukan di RC Moto Garage. Pokoknya ada jalan-jalan lubang, tetap holdernya tuh berdiri tegak di depan kalian. Begitu guys. Oke, next. Sales ya bun. Home shopping guys. Makasih banget nih lo dan trainer sama gue ya kan. Selalu. Kita mah friend, Bray. Perlu apa bilang aja. Tenang. Yo, nanti ya. tenang Gue aja. rencana nanti mau touring lagi. Lo mau touring kemana? Nanti Dalam rencananya. waktu dekat ini? Aduh, Nggak gue ya? tuh Nggak pengen ada ke waktu dekat Jogja. ya? Sumpah gue pengen ke Jogja. Gue pengen banget ke Jogja, sumpah. Cuma kalau lagi musim hujan kayak gini, Iya. aduh, maksudnya gini, gue kan nggak harus egois dengan diri gue sendiri dong. Gue Iya, harus iya, iya. mementingkan nih bapak-bapak ini Betul. seperti apa ya, gitu. Jadi Betul. Taradas itu kebetulan juga banyak pekerja gitu loh, Iya. guys. Jadi gue harus mikirin juga untuk jalanan seperti ini, terus tenggang waktunya segini, mereka harus cuti ke berapa lama, Iya. kayak gitu. Tapi Jogja sebenarnya nggak terlalu jauh, Vin. Betul. Tapi kan dengan musim hujan dan segala macam ini mereka juga Jogja mikir. itu kalau dari Jakarta ya kurang lebih sekitar 10 Sat- sampai 12 jam. Iya. Kalau santai ya, maksudnya ridingnya santai. Iya, tahu. Itu Weekend dia. lah. Weekend ya. Ya, tau weekend aja cabutnya, tapi kan masalahnya kan musim hujannya ini. Iya sih, dan mereka sekarang harus musim hujan cuti ini. dan Betul. segala macam. Mereka juga harus ada izin kepada istri masing-masing Betul, betul. seperti itu. Iya. Ya tapi emang lagi hujan gini jadi ribet sih mau kemana-mana. Males Iya. banget maksudnya kayak di jalan lo harus berhenti, minggir. Ya, pokoknya tipsnya gitu. tadi yang bisa selama gue motoran, tips yang bisa gue kasih adalah yang pertama harus safety riding. Paling enggak kalian pakai full face, itu udah wajib banget. Ya. Udah gitu tolong dikunci. Kemarin kalau misalnya gue jatuh kan gue pakai half face kan, itu gue udah salah banget. Tapi kalau misalnya gue nggak kunci, ini masih ada untungnya nih. Kalau itu kelepas, itu gue bisa geger otak mungkin. Iya. Ya, betul. Betul. Jadi emang harus dikunci itu. Jadi pakai full face, helmnya dikunci. Terus kalau bisa pakai safety riding ya, gearnya segala macam. Kalau misalnya di Kushitani tuh ada pelindungnya di sini nih ya kan. Nah, itu juga bagus. Kalian bisa cari mereknya di RC Moto Garage juga. Ya pokoknya banyak banget deh gear-gear sekarang yang kalau kalian cari itu udah bagus-bagus Iya, gitu loh, bener. nggak kayak bapak-bapak Betul. gitu kan. Maksudnya jadi sekarang buat cewek-cewek Keren gitu. jangan khawatir gitu kan maksudnya. Jadi kalau emang lo mau jalan, mau motoran mungkin. Itu semua gearnya udah ada. Nah, sekarang gear-gear aparel tuh udah banyak kan yang buat cewek-cewek. Iya. Jadi celana safety. Ukurannya juga buat cewek. Betul, Jadi ukuran lu nggak cewek. kayak minjem gitu loh. Betul. Sepatu-sepatu sekarang style udah cewek, jaket potongannya, Iya, potongannya. gayanya itu udah banyak yang cewek. Jadi Ya, itu dia. Dan tips satu lagi adalah kalau misalnya hujan, kalau bisa cover Kepala. pakai topi atau pakai apa Iya. gitu. Karena sedikit pun itu bisa bikin iya sih, ya maksudnya pusing. jadi bikin ngedrop lah ya. Iya, iya. Gitu. Next. Kita ngobrolin apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya kalau misalnya mau ngobrol sama dia, cuman lu nunjuk ke sana, udah dijawab semua dari tadi. Makanya gue bingung ini. Enggak, Ding. Tips-tips udah tuh Oh, gue iya, kasih. baru mau gue tanya ini, iya kan? Cakep ya gue. Ya, kita ngomongin selain motor lah, boleh nggak? Boleh dong. Vin, ini nggak usah dibaca, udah semua itu. Oke. Ini kita di mana, Vin? Oh iya, jadi ini tuh gue berada di Coffee In Jakarta. Jadi selain gue suka motor, gue juga suka motor, suka bola, suka sports. Gue juga suka kopi. Kayak dulu tiap hari gue harus ngopi gitu. Nah, akhirnya gue bikin tempat kopi sendiri buat tempat nongkrong sama temen-temen juga gitu. Apa namanya? Coffee In Jakarta yang ada di Lokasinya? Bangka Raya 1 nomor 3A. Jam Di pas bukanya? Pertigaan. Kalau sekarang lagi PSBB. Jadi dari PSBB sekarang itu cuma buka dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Jam 2 siang sampai jam 10 malam? Yes. Masih boleh dong sampai jam 10 berarti? Masih dong. Ada Instagramnya? Ada @coffeein_Jakarta. Wah, ada Mbak Eva, ada Mas Ateng. Mau kemana lo? Oh, mau kemana? Toilet sini. Ada lagi. Ih. Iya, gue juga lapar, Mbak. Tadi udah mau kelar. Tar dulu. Taruh dulu dong. Dadah dulu. Dadah. Ayo kita pesan pizza. Hai. Iya, abis belanja gila.
Ih, gila habis belanja Sok gila. ditaruh dulu Jadi bisa taruh kan? dulu bisa kali. Aduh, Seru ya banget. Allah. Ya udah sana. Ayo kita pesan makan. Udah mau kelar. Ya, jadi Mas Ateng gimana Mas Ateng? Kan lo udah kemarin. Oke, Bawa jadi Stella lu. iya deh. Mobil lo pakai Stella ya? Orang anjing. Siapa anjing? Sobat gua. Jadi Vina ini selain motoran dia suka sport juga. Yap. Bela diri? Jujitsu. Jiu-jitsu. Udah berapa lama lu jiu-jitsu? Setahunan sih. Setahunan. Yang dipiting-piting itu kan? Iya betul sekali. Mau nyobain? Enggak. Semuanya sih kalau misalnya orang yang wawancara gue pasti gue akan memberi tahu. Enggak usah. Suaranya kedengeran. Iya anjingnya dia Kentut. kentut loh. Anjing. Bangke emang. Iya. Fuck banget nggak di terus nggak ada bunyi ser. Iya lu enggak di kelas ya? Flash. Ya lo bau jengkol. Vin, lu senang jiu-jitsu kan? Iya. Gua ada pertanyaan. Hmm. Binatang apa yang nggak bisa gerak? Apa hubungannya sama jujitsu ya? Binatang apa yang nggak bisa gerak? Iya. Nyerah? Ikan kejepit. Salah. Kepiting? Oh kepiting. Iya. Mau nyobain nggak? Enggak. Jadi gini. Bisa nggak mau bikin break? Enggak, jangan. Tidak. Tadi gue kasih tahu cara. Enggak. Caranya gini. Ntar, Allah. Jadi caranya kayak gini. Ya udah Pina. Jadi gini. Pina. Awas kejenjot. Anjir diambar gue. Caranya om. Gue diambar tolong. Ini. Lihat gini. Jempolnya harus ke atas kayak gini guys. Sakit. Ya detak-detak. Jadi caranya gini kayak lu. Jadi kan ini biasa. Allah. Lu mesti di bridge. Ya. Sakit banget. Lu mesti tap loh. Udah gua. Ini kan yang belly guys. Ini yang belly. Ini yang belly. Ampun. Ini masih di sini nih. Pindah. Anjing gua menyesal nanya jiu-jitsu apa lo. Tap dah. Mana tuh yang gua baca di komennya Vina yang pengen dipiting-piting sama Vina, lu rasain. Kagak ada enak-enaknya. Tadi bunyi anjir. Boro-boro ngaceng anjing. Enggak asli, enggak. Tapi banyak kan di banyak kan. Maju dikit mau. Enggak, tapi banyak yang gue baca di komen-komennya kayak, wah ngaceng apa segala macam, lu cobain. Asli, nggak ada enak-enaknya. Ya. Gue bisa bikin lo tidur dalam waktu 3 detik. Nggak usah, udah. Cobain. Udah. Enak Gila. tau. Udah. Komentar yang mau. Kasih komentar buat kalian yang pengen tahu gimana rasanya gue piting, apakah kalian ngaceng atau enggak, bisa komen di sini. Vin, MU di mana Vin? Oh, MU. Aduh anjing. Gue sebel banget tau gak sih? Itu kayak Aduh keselak. jadi gini, MU itu tuh ya. MU itu tuh kalau misalnya ini bukan MU sih, karena Ole itu ya, karena gue sebel banget ya. Jadi Ole itu pada saat sudah 1-0 dia akan bermain secara bertahan. Defensif. Iya, kenapa gitu loh? Ini langsung baru 1-0 udah langsung bertahan. Jadi imbang kan, emosi gue. Di posisi berapa sekarang? Enggak kemarin. Enggak kemarin. Lu Liverpool ya? Lu Liverpool ya anjing, ha? Lu Liverpool ya? Ini binatang yang harus gerak ini. Aduh. Sampai ngeces gua kan Chelsea, Bray. Gua kan Chelsea, Bray. Oh Chelsea banget. Oh Iya. kalau gue tuh biasa kalau Chelsea tuh di scroll gitu loh. Ini nggak ada. Sekarang sih ada di posisi 4. MU berapa? Jawab. Aduh. Kedinginan kemarin di puncak ya? Oh iya. Turun ya? Itu cuma bentar doang. Pokoknya gini, selama kalian jadi gini sombong lah, selama bisa Iya, gitu. udah gua aja. Gitu. Ya Aduh udah. gila capek banget Iya. ya hari ini. Gue lapar nih. Ya udahlah, yaudah gimana kalau kita udahin aja, ya? Kita udahin aja. Ini makin gak kondusif. Iya. Gua disiksa, ya. Mohon maaf. Udah nggak ada lagi pertanyaannya gitu doang. Enggak, iya udah nggak ada. Ini udah biarin, udah habis semua. Susah ngomong sama presenter, dia yang ngomong. Ya, oke, Vina, makasih Siap. udah bersedia
Iya di tos mungkin belum. Ya. Udah gini dia. Iya. Jokes anak motor dong Pak, tutup. Udah tadi. Tadi kan udah gua kasih ke piting. Gua di piting beneran. Bangke emang. Apa Kalau lagi? Apa? kalau binatang apa yang nggak utuh? Kepotong. Iya. Iya. Betul, betul. Katro lu. Sampai jumpa di Dadah. Bicara Motor selanjutnya. Enggak ada RC video bicara. RC Video Bicara. Dadah. Bye.